Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua dimanapun Ananda berada, semoga selalu sehat bersama keluarga. Kali ini Bapak hadir melanjutkan pembahasan materi soal pada UH2 ya. Kalau kemarin UH1, sekarang pada UH2. Baik, tidak berlama-lama. Pada saat ini yang akan dibahas sebaran soalnya terdiri dari yang pertama adalah kita membahas kapasitor. Pada UH2 itu terdiri dari 14 soal kapasitor ini. Kemudian bahasan adaptor ada 11 soal, dan yang berikutnya adalah peralatan praktik yang terdiri dari 5 soal. Nah, jumlahnya semua anak-anak kemarin adalah 30 soal ya. Berikutnya, yang pertama, bahasan pertama adalah kapasitor, di mana kapasitor ini disebut juga dengan kondensator. Ya. Yang akan dibahas adalah meliputi jenis kapasitor atau kondensator, kemudian bentuknya seperti apa nanti atau wujudnya, lalu simbolnya, kapasitor seperti apa, kondensator seperti apa, ya. Kemudian fungsi dari kapasitor atau kondensator. Yang berikutnya adalah apa yang digunakan untuk menyatakan satuan pada kapasitor dan kondensator, dan bagaimana cara membaca kapasitor dan kondensator. Nah, ini kemarin banyak mengalami kesulitan. Kemudian bagaimana cara memasang kapasitor atau kondensator. Anak-anak, jenis kapasitor atau kondensator kalau dilihat dari polaritasnya atau tandanya itu terdiri dari kapasitor atau kondensator bipolar. Kapasitor atau kondensator bipolar ini ya, kapasitor atau kondensator bipolar ini memiliki dua tanda di kakinya, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Sehingga pada saat pemasangan kondensator bipolar ini tidak boleh terbalik kakinya. Ya, kemarin di soal muncul, jadi tidak boleh terbalik kakinya. Kalau terbalik nanti akan rusak ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitor atau kondensator nonpolar. Jadi kakinya tidak ada tanda positif, tidak ada tanda negatif, sehingga dalam pemasangan itu boleh bebas terbolak-balik. Nah, ini sudah menjawab soal yang kemarin ya. Jadi sekali lagi, dilihat dari polaritasnya atau tandanya, kapasitor itu terdiri dari kapasitor bipolar atau kondensator bipolar. Ada dua tanda di kakinya ya, positif dan negatif. Jadi tidak boleh terbalik pemasangannya. Kemudian kapasitor atau kondensator nonpolar yang tidak memiliki tanda sehingga bebas dalam pemasangannya. Yang berikutnya, kalau dilihat dari bahan bakunya. Dilihat dari bahan bakunya biasanya namanya itu langsung melekat. Misalnya kapasitor atau kondensator elektrolit ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini dikenal dengan ELKO ya, elektrolit kondensator. Jadi terbuat dari bahan elektrolit di dalamnya ya, seperti petasan terus ada cairan elektrolitnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini dijawab ELKO ya, menjawab soal juga yang kemarin. Kemudian ada kapasitor kondensator tantalum ya, tantalum. Nanti bentuk-bentuknya, wujudnya akan ditampilkan. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitor keramik ya. Kapasitor ini terbuat dari bahan keramik. Kemudian ada kapasitor mika ya, terbuat dari mika. Ada kapasitor kertas, terbuat dari kertas. Ada kapasitor polister, terbuat dari bahan polister. Dan ada kapasitor milar, terbuat dari bahan milar. Dan kemudian ada kapasitor MKM ya. Baik ya, berikutnya dilihat dari nilainya. Kalau dilihat dari nilainya, anak-anak, kapasitor atau kondensator itu ada yang nilainya tetap ya, seperti halnya resistor. Nilainya tetap, tidak berubah-ubah. Kalau nilainya berubah berarti rusak. Kemudian yang kedua ada kapasitor atau kondensator tidak tetap yang disingkat dengan FC, yaitu variabel kondensator. Biasanya pada radio berfungsi untuk
eh, memilih gelombang dengan cara diputar-putar ya, diputar-putar, nanti kondensator nilainya akan berubah sehingga gelombang radio yang ditangkap akan pindah ya. Kalau kemarin untuk volume adalah resistor, ya ini untuk mencari gelombang radio adalah kondensator variabel ya, atau variabel kondensator, disingkat FC. Inilah bahasan-bahasan yang ada pada kondensator atau kapasitor. Sekarang kita lihat dari bentuk wujudnya atau bentuk atau wujudnya kapasitor atau kondensator. Nah, kondensator bipolar ya yang memiliki dua tanda polaritas positif dan negatif yang tadi tidak boleh terbalik. Bentuknya seperti ini ya. Ada dua kaki, kemudian di badannya ada tulisan yang menunjukkan nilai ya, menunjukkan nilai dan voltase yang diperbolehkan. Ini adalah elko atau elektrolit kondensator ya. Ini salah nulis, elektrolit kondensator disebut elko. Ada juga yang seperti ini ya, sama ya. Hanya bedanya ini kakinya pendek ya, ini kakinya panjang. Nah, kaki positif dan negatif tinggal dilihat dari badannya. Kalau ada kaki ya, ada tanda yang lurus dengan kaki tanda negatif seperti ini, itu berarti kakinya negatif. Yang satu lagi berarti positif. Ini juga ada tandanya kuning, berarti ini kaki negatif ya, yang sebelahnya positif. Ingat, kondensator bipolar dalam pemasangan tidak boleh terbalik. Ada juga yang bentuknya seperti ini kakinya ya, seperti ini sama ya. Ini ada tanda positif, berarti yang sebelah sana negatif. Kemudian bentuk yang berikutnya ada SMD, kapasitor SMD. Kalau SMD itu tidak punya kaki ya, tidak ada kaki, jadi kakinya langsung menempel, dipanaskan pakai solder uap ya. Ini juga masih SMD ya, kakinya hanya ada tapi tidak panjang, berbentuk kawat gitu ya, hanya nempel. Nah, ini SMD. Kemudian ini adalah tantalum, walaupun bentuknya seperti kapasitor nonpolar, tetapi ini memiliki tanda, jadi masih termasuk bipolar. Ada positif nih, kaki ini positif yang panjang, sementara yang pendek pasti negatif ya. Jadi inilah bentuk atau wujud dari kapasitor atau kondensator bipolar. Bipolar memiliki dua tanda ya, positif dan negatif. Yang berikutnya, kapasitor atau kondensator nonpolar ya. Nah, kalau yang terbuat dari bahan keramik, ada yang bentuknya warnanya seperti ini ya, warnanya coklat. Ada juga yang biru seperti ini dari bahan keramik, maka ini disebut kondensator keramik karena terbuat dari bahan keramik ya. Kemudian kondensator kertas, ini di dalamnya terdapat gulungan kertas ya. Kemudian di badannya ada angkanya misalnya ya. Nah, ini 204, ini 104, ini 471. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara membacanya. Kemudian ini kondensator mika ya. Ada 500 plus minus 5%. Nah, ini maksudnya apa ya? Kemudian ada kondensator atau kapasitor polyester ya, polyester. Baik, yang berikutnya ada kapasitor milar, terbuat dari bahan milar. Nih angkanya ada terlihat. Kemudian ada tantalum ya, tantalum. Baik, yang berikutnya bentuk atau wujud kapasitor yang nilainya berubah-ubah, yaitu disebut kapasitor atau kondensator variabel ya, FC, variabel kapasitor. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini biasanya ada di radio untuk mencari gelombang ya. Ini diputar-putar ya, nanti ada yang langsung pakai tombol, ada juga yang pakai benang, kemudian ada jarum, sehingga kalau diputar-putar jarumnya bergerak ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini trimmer ya, trimmer ya. Kemudian ada yang bentuknya kalau zaman dulu radio seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kapasitor atau kondensator variabel disingkat biasanya dengan nama VARCO, variabel ya, kondensator.
variabel kondensator, yaitu kondensator atau kapasitor yang nilainya bisa dirubah dengan cara diputar. Jadi ada tiga jenis kapasitor. Yang pertama adalah bipolar, kemudian nonpolar, kemudian yang ketiga adalah kondensator variabel atau VARCO. Sekarang kita lihat simbolnya ya. Baik, untuk ELCO, elektrolit kondensator, simbolnya ada 3. Diperhatikan ya, ada 3. Ini semuanya tergantung dari kesukaan orang yang membuat rangkaian ya. Ada yang bentuknya seperti ini, seperti ini. Yang penting ada tanda positif, tanda negatif. Itu adalah simbol dari kondensator bipolar atau ELCO. Berarti ada 2 tanda. Kadang-kadang tandanya itu tidak ada ya, tapi harus tahu bahwa seperti ini, misalnya ada tebal ada tipis. Yang tebal positif, kemudian ada seperti ini ya, berarti yang bagian diapit adalah positif. Ada juga yang seperti ini ya. Nah, simbolnya ini adalah simbol kondensator bipolar. Kalau untuk simbol kondensator nonpolar itu lurus saja seperti ini ya, tidak ada yang dibengkokkan, tidak ada tipis tebal, tidak ada tanda positif negatif, sehingga boleh pemasangannya dibolak-balik. Kalau yang atas tidak boleh terbalik. Yang berikutnya variabel kondensator atau kapasitor ya. Variabel kapasitor atau VARCO. Nah, seperti ini, seperti tadi ditunjukkan gambarnya. Kemudian simbolnya sama dengan nonpolar, hanya ada panahnya ya. Ada panahnya. Ini muncul kemarin di soal. Ya, ingat simbol dari VARCO ya, seperti ini, atau kapasitor, variabel kapasitor ya, seperti ini ya. Jadi inilah, amati silahkan simbol-simbolnya. Ada 3 kelompok simbol ya. Ada yang tanda positif negatif, ada yang tidak ada tanda, ada yang tanda pakai panah tambahan. Berikutnya anak-anak, kita lihat sekarang satuan. Nah, kemarin ditanyakan apa satuan kondensator. Satuannya adalah farad, disingkat huruf F besar. Namun satuan farad ini anak-anak terlalu besar, sehingga yang dipakai adalah satuan-satuan yang lebih kecil di bawahnya. Diibaratkan kalau kita beli emas, satuan berat adalah kilogram. Tapi untuk emas biasanya yang digunakan adalah satuan yang kecil di bawahnya, sama seperti ini. Mari kita lihat ya. Di bawah farad ada milifarad ya, disingkat dengan MF, M kecil, F besar. Kemudian berikutnya adalah mikrofarad, pakai U dan F ya, U kecil dan F besar. Di bawah mikrofarad ada nanofarad ya, disingkat NF. Kemudian di bawahnya lagi ada picofarad, disingkat PF. Nah, anak-anak, ini tangga satuan pada kondensator atau kapasitor. Nah, ya. Jadi tolong diingat ini 1 2 3 4 5. Ada 5 satuan ya. Ada satuan tetapnya adalah farad, ini satuan turunannya yang lebih kecil ya, lebih kecil. Nanti cara menghitungnya, nah, seperti ini 1 misalnya. Setiap turun 1 tangga itu dikali 1000 ya. Ingat, setiap turun 1 tangga dikali 1000. Misalnya berapa 1 farad? 1 farad itu berapa milifarad? Maka turun 1 kali 1000 menjadi 10 pangkat 3 atau 1000 milifarad. Sebaliknya kalau naik 1 tangga ya, itu nolnya berkurang 3 atau dibagi 1000. Misalnya 1 milifarad ada berapa farad? Berarti ada 10 pangkat min 3 ya, seperti itu. Atau 0,001 farad. Berikutnya turun lagi ya. Turun lagi 1 tangga, nolnya tambah 3 lagi ya. Jadi 1 juta. 1 farad itu sama dengan 1 juta mikrofarad. Turun lagi ya. Jadi setiap turun itu nolnya tambah 3. Oke, turun lagi ya. Jadi 10 pangkat 12. 1 farad itu sama dengan 10 pangkat 12 picofarad. Kalau kita naikkan 1 picofarad menjadi berapa farad ya? Kalau 1 picofarad itu ada 10 pangkat min 12 farad. Nah, nanti akan lebih jelas lagi barangkali pada saat
kita perlihatkan bentuk cara baca dari sebuah komponen kapasitor ya. Yang jelas susunannya ini tolong dipahami ya, susunannya dipahami. Kemarin keluar ini ya, ditanyakan apa satuan dari kondensator atau kapasitor. Baik. Nah, ini keterangannya, jika turun angka 0 bertambah 3 ya, turun satu tangga. Nah, turun satu tangga maksudnya. Kemudian kalau naik satu tangga, nolnya berkurang 3 atau dibagi 1000 ya. Yang atas yang turun itu bertambah 3 nolnya atau dikali 1000. Kalau yang bawah jika naik, nolnya berkurang 3 atau dibagi 1000. Nah, itu ya. Nah, sebagai contoh 2200 pf. Nah, di sini 2200 pf. Kalau naik satuannya menjadi nano, maka hasilnya adalah 2,2 nf. Penulisannya seperti juga pada resistor. Penulisan 2,2 nf itu tidak lazim. Maka komanya hilang, n-nya masuk ke tengah. Jadi dibaca 2n2 ya. Jadi kalau misalnya ke toko elektronika beli kapasitor 2n2 ya. Nah, seperti itu ya bakunya. 2n2 tanpa menyebutkan F-nya sudah paham. Jadi 2,2 nanofarad sama dengan 2n2 farad. Ya, karena naik satu tangga. 2200 dibagi 1000 hasilnya adalah 2,2. Tapi satuannya ganti dari PF menjadi NF karena naik satu tangga dari PF ke NF. Baik. Contoh lagi, 1 mikrofarad sama dengan ada 1000 ya. 1 mikrofarad ada 1000. Wah, ini salah satuan ini ya. Bukan 1000. Kalau NF ada berapa? 10 pangkat 9. Jadi kalau 1 mikrofarad sama dengan 1000 milifarad ini ya, mestinya M milifarad sama dengan 1 juta pikofarad. Nah, ini juga perlu dikoreksi ya, perlu dikoreksi. Oke. Sekarang kita lihat ya cara membacanya. Nah, ini ada kondensator bipolar atau kapasitor nonpolar. Tertera di situ 4000, nilainya 4700 mikrofarad. Ada voltnya itu 25 volt ya. 4700 mikrofarad 25 volt. Artinya apa? Artinya nilai kondensatornya itu 4700 mikrofarad. Lalu yang voltnya itu ini adalah tegangan maksimal yang diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ini mau dipakai pada tegangan 50 volt nggak bisa. 25 volt masih bisa ya, lebih aman lagi kalau misalnya 12 volt ya. Tapi jangan melewati dari batas yang tertulis di sini. Ini adalah batas maksimal ya, tegangan yang diperbolehkan. Jadi 4700 mikrofarad 25 volt ya, seperti itu. Nah, saat pemasangan kakinya tidak boleh terbalik, ingat ini ya, karena ada positif dan negatif. Yang berikutnya, sekarang simbol cara baca nilainya. Yang berikutnya, angkanya di situ 221 ya. Bagaimana cara membacanya ya? Setelah diketahui angkanya 221, ini mirip dengan cara menentukan nilai hambatan pada resistor. Angka pertama, angka kedua tulis saja. Angka ketiga itu menunjukkan banyaknya 0. Jadi 221 sama dengan ditulisnya 22, kemudian ditambah 01, lalu satuannya adalah pikofarad, pakai satuan yang paling kecil. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, kita satukan, kita dekatkan jadi 220 pikofarad ya. Hasilnya ya 220 pikofarad. Karena ini tidak lebih dari 1000, maka satuannya tetap tidak naik ya. Tapi kalau satuannya sudah lebih dari 1000 atau 1000 ke atas, maka dari PF naik satu tangga menjadi NF.
Nah, jadi ini jawabannya kalau 221 ya sama juga dengan 220 picofarad ya. Oke, saat pemasangan kakinya bebas, bisa dibolak-balik ya, nggak masalah ya, karena ini tidak ada tandanya. Baik, sekarang lanjut dengan contoh berikutnya. Ada kapasitor tertulis di situ 103. Itu apa artinya? Nilainya adalah ya angka pertama dengan angka kedua, silahkan tulis. Kemudian angka ketiga menunjukkan banyaknya 0. Ya, karena 3 maka nolnya 3, satuannya adalah picofarad. Kita satukan menjadi 10.000 picofarad. Karena lebih dari 1000, satuannya naik satu tangga menjadi nanofarad ya. 10.000 naik satu tangga dibagi 1000 berarti hasilnya adalah 10 NF ya. Dari 10.000 dibagi 1000 hasilnya 10, tapi satuannya dari PF jadi NF. Jadi seperti itu ya. Saat pemasangan kakinya bebas, boleh dibolak-balik. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari kapasitor atau kondensator. Ini juga menjawab pertanyaan kemarin ya. Pertama, kapasitor atau kondensator adalah berfungsi sebagai filter ya, penyaring pada power supply atau adaptor, sebagai filter ya. Jadi kita tahu bahwa adaptor itu adalah hasil dari merubah listrik AC menjadi DC. Jadi listrik masih kasar sehingga perlu disaring, perlu difilter menggunakan kondensator ya. Yang berikutnya, fungsi kondensator adalah sebagai kopling ya, sebagai kopling, yaitu penghubung antar bagian pada rangkaian penguat ya. Penguat itu kan bertingkat-tingkat, setiap penguat satu dengan penguat berikutnya biasanya dipasang kopling ya. Ibarat di motor, kopling juga sebagai penghubung antara mesin dengan roda ya. Nah, baik, yang berikutnya sebagai pengatur frekuensi suara pada rangkaian mixer. Nah, kalau kalian punya radio, punya mixer, biasanya ada pengatur treble, pengatur bass ya, suara tinggi, suara rendah, itu biasanya di dalamnya adalah rangkaian dari kondensator atau kapasitor. Kemudian sebagai pembangkit frekuensi pada antena. Kalau kalian buka, kalian bongkar rangkaian antena, di dalam kotaknya itu ada kapasitor. Nah, itu sebagai pembangkit frekuensi. Ya, berikutnya ya, sebagai penghilang bonceng. Jadi kalau kalian menyalakan atau mematikan lampu, biasanya kalau gelap terlihat seperti ada loncatan api ya. Pada saklar, misalkan saklar, ada loncatan api. Nah, untuk menghindari supaya tidak terdapat loncatan api, maka dipasanglah kapasitor ya, sebagai mencegah terjadinya loncatan api. Kemudian sebagai penyimpan listrik sementara ya, sebagai penyimpan listrik sementara. Nah, ini kalau misalnya kalian mengalami misalnya seperti pompa air sudah berputar tapi kurang tenaga, terus misalnya pada mesin cuci kurang kuat tenaganya ya, nah, biasanya kapasitornya sudah lemah ya. Seperti kipas angin juga demikian, banyak yang kapasitornya sudah lemah, begitu diganti maka akan normal. Jadi sebagai penyimpan listrik sementara. Jadi kalau kalian menemukan kapasitor atau kondensator elektronis yang seperti petasan, itu kalau kakinya dihubungkan, dikonsletkan, plus minusnya kita hubungkan, biasanya ada percikan listrik ya. Nah, karena memang itu menyimpan listrik. Nah, ini sudah 14 soal pada UH2 sudah terjawab semua ya. Nah, sudah terjawab semua. Kemudian sekarang kita beralih ke adaptor, fungsi dan bagian adaptor. Nah, ini adaptor ya. Nah, adaptor ada juga yang seperti ini yang kalian bilang sebagai charger. Nah, alat ini berfungsi untuk apa ya? Fungsinya adalah sebagai sumber listrik DC alternatif ya, sebagai sumber listrik DC alternatif. Hasil merubah
listrik AC ya menjadi listrik DC. Kebanyakan di rumah kita listriknya kan listrik AC ya, listrik AC dari PLN. Tetapi peralatan elektronik kita di rumah biasanya bisa berfungsi kalau ada listrik DC. Nah, ada listrik DC baru bisa berfungsi ya, mulai dari televisi, radio, HP ya, handphone, nah, alat komunikasi itu semua bisa berfungsi karena listriknya adalah listrik DC. Sementara yang tersedia adalah listrik AC. Oleh karena itu perlu alat yang namanya adaptor ya, yang berfungsi untuk merubah listrik AC menjadi DC. Walaupun di dalamnya nanti ada komponen yang khusus bertugas merubah listrik AC menjadi DC. Berikutnya bagian-bagian adaptor. Pertama adalah bagian input. Nah, pada bagian input anak-anak ya nanti ada komponen apa? Nah, kemarin muncul di soal. Yang kedua bagian penurun, yang ketiga bagian penyearah, yang keempat bagian filter, dan yang terakhir adalah bagian output. Jadi ada 5 bagian pada adaptor. Nah, sekarang bagian input. Pada bagian input anak-anak, bagian ini berfungsi menghubungkan listrik dari PLN ya atau stop kontak dengan trafo, trafo bagian primer ya. Jadi biasanya di bagian input ini ada komponen ya yang disebut dengan steker. Nah, ini nanti pakai kabel ya, pakai kabelnya nanti akan disolder menuju trafo ya, disolder di bagian trafo primer, sementara steker ini dicolokkan dihubungkan ke stop kontak ya. Jadi bagian input adalah bagian pertama yang paling depan, fungsinya menghubungkan listrik PLN ya dengan trafo ya. Trafo yang digunakan adalah trafo step down. Baik, ada juga yang stekernya seperti ini ya, kemudian simbolnya seperti ini ya. Baik, kemudian bagian kedua yaitu bagian penurun. Pada bagian penurun biasanya ya menurunkan tegangan dari 220 volt ya dari PLN diturunkan menjadi tegangan yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya untuk laptop berarti 19 volt misalnya ya, untuk HP biasanya sekitar 5,5 volt maksimal ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada bagian ini ya, bagian penurun ini komponen yang berfungsi yang bertugas adalah trafo step down ya. Bentuknya seperti ini. Ini bagian primernya ya. Bagian primernya ada tulisan 220 volt, nanti sebelah sini ada titik 0 ya, seperti itu. Kemudian diturunkan menjadi di sini ada macam-macam, nanti sesuai dengan kebutuhan dipilih ya tegangannya ada berapa ya. Kemudian untuk simbolnya step down seperti ini ya, step down. Kalau dibalik jadi step up ya. Ingat ya, simbol trafo di mana primer lebih besar daripada sekunder itu step down, tapi kalau primernya ya lebih sedikit daripada sekundernya itu step up. Bagian yang ketiga adalah bagian penyearah ya anak-anak. Bagian ini adalah yang bertugas merubah listrik bolak-balik atau listrik AC menjadi listrik DC atau listrik searah ya. Nah, komponen yang bertugas adalah dioda. Nah, wujudnya seperti ini ya. Warnanya hitam, ada 2 kaki, kemudian ada yang berwarna perak, berarti ini adalah positif ya. Jadi listrik yang keluar melalui kaki ini adalah listrik positif. Simbolnya seperti ini ya. Ada juga orang yang bilang kakinya adalah anoda dan katoda ya. Ini katoda, ini anoda. Baik ya. Nah, simbolnya seperti ini. Kalau hanya satu ya, hanya satu, simbolnya seperti ini. Tapi dalam penggunaan biasanya ada 4 dioda digabung menjadi satu. Nah, seperti ini ya, seperti di soal kemarin ketemu. Ini yang ada panahnya, ini yang ada panahnya, panah ketemu dengan yang bagian belakang panah sini ya. Ini juga sama, ini panah ketemu panah, ini yang tidak ada panahnya.
ketemu ya di sini ya. Yang ada gelang dengan yang ada gelang ketemu. Ini nanti menghasilkan positif di sini. Nah, seperti ini ya. Simbolnya. Ini yang runcing dengan runcing ketemu menghasilkan positif. Sementara yang tidak runcing dengan tidak runcing ini nanti akan menghasilkan negatif ya. Negatif. Ini positif, ini negatif. Sementara dua bagian lainnya ini yang nanti dihubungkan ke trafo ya. Jadi arus listrik dari sini adalah listrik AC, begitu masuk ke alat ini yang namanya dioda ya, dioda bridge, maka keluar positif dan ini keluar negatif. Jadi dari AC menjadi DC. Ini juga sama ya. Listrik masuk dari sini, set, keluar di sini positif. Atau listrik masuk dari sini, set, nanti keluar sini negatif. Ya. Jadi bagian penyearah komponen yang bertugas adalah dioda ya, merubah listrik AC menjadi DC. Nah, ini kemarin keluar ya, dikasih dikasih angka 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kaki positifnya mana? Ya, ini positif ya, ini negatif. Kalau ini diputar, anak-anak harus ingat, pokoknya yang ada tanda gelangnya ketemu dengan gelang itu positif, walaupun nanti posisinya ada di atas. Ya, kalau ini diputar harus ingat, positifnya adalah yang runcing dengan yang runcing. Ya, jadi seperti itu. Sebaliknya, sebelahnya ya, lawannya adalah negatif. Dua bagian yang berikutnya adalah yang terhubung ke trafo. Jadi seperti itu anak-anak ya. Ini menjawab soal sudah. Kemudian yang keempat adalah bagian filter. Bagian filter itu bagian yang menghilangkan tegangan kerut. Tadi Bapak sudah bilang listrik yang dirubah dari AC ke DC itu masih kasar. Supaya hasilnya bagus, halus, tidak menimbulkan suara dengung pada radio misalnya, maka harus diberi filter. Apa alatnya? Alatnya adalah elko ya, atau kondensator bipolar. Nah, ini untuk menghilangkan tegangan kerut ya anak-anak ya. Nah, baik, ini simbolnya tadi ya, simbolnya ini tidak boleh tertukar kakinya, tidak boleh terbalik, hati-hati ya. Kemudian pada bagian filter juga biasanya ditambahkan komponen transistor sebagai regulatornya, lebih mantap lagi nanti ya, lebih mantap lagi, tegangannya stabil ya. Pada rangkaian yang lain ya, transistor juga berfungsi sebagai penguat, misalnya pada amplifier itu sebagai penguat, melipat gandakan suara, tapi pada bagian teradaptor berfungsi sebagai regulator. Baik ya, bentuknya. Nah, bentuknya macam-macam nih ya, seperti ini. Barangkali pernah lihat ya. Bentuknya macam-macam, tetapi dari bentuk yang macam-macam ini terbagi menjadi dua. Simbolnya juga ada dua. Pertama adalah TR atau transistor NPN. Ya, seperti ini NPN. Ingat-ingat kakinya ada panahnya keluar. Kemudian ada transistor PNP. Ya. Sekilas mirip, tapi perhatikan, yang membedakan adalah tanda panahnya. Tanda panahnya. Walaupun ini dijungkir balik, kalau panahnya keluar itu adalah transistor NPN. Ya, maka pakai istilah supaya tidak tertukar, yaitu NPK. NPN kakinya keluar. Kalau ini PNMA, PNP kakinya masuk. Jadi pakai istilah-istilah itu. Ingat, NPN adalah NPK, NPN kakinya keluar, PNMA, PNP kakinya masuk ya. Ini transistor. Baik, yang berikutnya adalah bagian output. Bagian output adalah bagian yang menghubungkan antara filter dengan beban. Misalnya bebannya apa? Radio, HP, lampu dan lain-lain ya. Nah, apa yang digunakan pada bagian output? Yaitu jack atau jepit buaya dan lain-lain ya. Misalnya seperti ini, jack ya. Pernah lihat barangkali seperti ini atau seperti ini ya. Ujung daripada charger kalian adalah jack ya, seperti ini. Ada juga yang pakai jepit buaya seperti ini ya, ada juga yang seperti ini ya, itulah. Nah,
Eh, Sekarang kita lihat bagian-bagian dari adaptor. Kalau tadi kan komponennya satu persatu, ya. Adaptor anak-anak ada yang menggunakan 4 dioda seperti ini, ada yang nanti pakai dua dioda. Baik, perhatikan ya. Bagian yang pertama adalah bagian input. Nah, ini diwakili oleh steker. Steker ini nanti menghubungkan listrik PLN dengan trafo. Ya, dihubungkan. Nah, bagian yang kedua adalah bagian penurun. Nah, listriknya dari sini 220 volt, kemudian melalui trafo ini diturunkan oleh trafo step down, diturunkan menjadi sesuai kebutuhan. Setelah diturunkan, ya, listriknya disearahkan, dirubah dari AC menjadi DC. Jadi setelah lewat dari dioda ini, di sini masih AC, begitu lewat sudah menjadi DC, tapi listriknya masih kasar. Nah, oleh karena itu ada bagian keempat yaitu filter. Di sini pakai kondensator supaya listriknya lebih halus. Di sini ada regulatornya. Ini kebetulan di sini transistornya dibuat dengan simbol seperti ini, kakinya 3 ya. Nah, seperti ini. Bisa juga pakai FET kalau nggak pakai transistor ya. Kemudian bagian yang terakhir, bagian output. Ini bagian yang menghubungkan antara filter dengan beban ya. Ini yang 4 dioda. Sekarang kita perhatikan yang 2 dioda. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini biasanya trafonya adalah trafo CT, center tap. Seperti ini. Terdiri dari 5 bagian juga sama. Yang pertama input, kedua penurun ya. Kemudian nah, sekarang ada dua dioda nih penyearahnya ya. Tadi 4. Ini masangnya seperti ini. Yang runcing dengan ketemu yang runcing jadi positif ya. Sementara bagian belakangnya lawannya adalah negatif. Kemudian bagian yang keempat adalah filter ya. Hasil dari perubahan listrik dari AC menjadi DC perlu difilter, kemudian baru bagian output. Jadi ada 5 bagian pada adaptor ya. Baik, nah 11 soal sudah terjawab. Jadi tadi ada 14, sekarang udah 11, sudah 25 soal terjawab. Kemudian sekarang tinggal peralatan praktek. Yang pertama solder ya, seperti ini. Solder udah pernah lihat semua barangkali. Nah, untuk solder bagi pemula dianjurkan menggunakan listrik yang kecil, dayanya kecil supaya tidak terlalu panas. Kalau terlalu besar baru belajar maka banyak komponen yang rusak. Pakai daya yang kecil supaya komponen tidak cepat panas pada saat disolder ya. Jadi dayanya 30 watt, menjawab soal yang kemarin juga. Kemudian yang kedua, penyedot timah atau soldering attractor. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini untuk nyedot timah ya. Jadi cara kerjanya, timah dipanaskan dulu kakinya. Setelah cair ya, ini ditekan, kemudian setelah ditekan ke bawah ya. Kemudian pada saat mau nyedot ini ada tombol warna hitam, ditekan sehingga nanti timahnya akan tersedot masuk ke dalam alat ini ya. Jadi kalau tidak punya alat ini, caranya dengan cara ditiup ya. Pada saat timah sudah meleleh ditiup sehingga timahnya akan terlepas dari kaki komponen ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian peralatan yang ketiga adalah timah. Ini sudah tahu semua ya. Timah ini sebagai apa? Sebagai alat untuk menyambung kaki komponen dengan PCB ya, papan PCB. Dengan cara dipanaskan, maka timah ini akan gampang meleleh. Baik, yang berikutnya ada dudukan solder. Nah, pada saat kita sedang menyolder ya, kemudian soldernya tidak digunakan, maka sebaiknya masukkan ke dalam dudukan solder ini ya. Kenapa harus dimasukkan ke sini? Karena mata solder itu tidak boleh menyentuh ke bagian-bagian yang lain ya. Kalau nanti mata solder sampai menyentuh meja dan sebagainya, apalagi plastik, maka nanti akan menempel kotorannya sehingga pada saat digunakan untuk nyolder timahnya tidak akan menempel. Jadi harus bersih supaya tidak menempel ke bagian yang lain seperti meja, maka harus ditempatkan di dudukan solder.
Ini juga kemarin soal ini keluar ya. Kemudian yang berikutnya ini juga keluar ya. Nah, dibutuhkan alat ukur atau yang disebut dengan multitester. Nah, alat ini disebut multitester karena alat ini mampu mengukur berbagai besaran listrik. Hambatan diukur, tegangan diukur, kuat arus diukur ya. Ampere, volt, ohm bisa diukur pakai ini. Oleh karena singkatan dari ampere, volt, dan ohm ya, maka dinamakan alat ini juga dengan avometer ya, atau multitester. Ingat ya, ini multitester atau avometer karena bisa mengukur kuat arus, bisa mengukur tegangan, dan bisa mengukur hambatan. Nah, 11 soal UH2 sudah terjawab. Nah, ini yang bagian ini 5 soal ya. 5 soal sudah terjawab. Jadi semuanya sudah 30 soal UH2 sudah dibahas dan terjawab. Nah, baik ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Silahkan yang belum paham bisa diulang-ulang ya. Semoga nanti hasil pada saat pas hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.